Jaga hai orang muda, perhatikan janjinya. Lihat situasi zaman, perlu menjaga hati di dalam hidup ini. Pesta mabuk khawatir, tak bebani. Berjaga-jaga, biasa bersiap sedialah, memperhatikan penghidupan dengan lebih seksama. Ingatlah firman nubuat, taat firman, tekunnya, oh Tuhan datanglah, ya datanglah. Tuhan datang segera. Jaga hai orang muda, perhatikan janjinya. Lihat situasi zaman, perlu menjaga hati di dalam hidup ini. Pesta mabuk khawatir, tak bebani. Berjaga-jaga, biasa bersiap sedialah, memperhatikan penghidupan dengan lebih seksama. Ingatlah firman nubuat, taat firman, tekunnya, oh Tuhan datanglah, ya datanglah. Berjaga-jaga, biasa bersiap sedialah, memperhatikan penghidupan dengan lebih seksama. Ingatlah firman nubuat, taat firman, tekunnya, oh Tuhan datanglah, ya datanglah. Berjaga-jaga, biasa bersiap sedialah, memperhatikan penghidupan dengan lebih seksama. Ingatlah firman
Berita ke-47, Hayat dalam Kebangkitan, bagian kedua. 3. Penolong. Roh Kudus yang dihembuskan ke dalam kaum beriman adalah penolong. Yohanes pasal 14 ayat 16 dan ayat 26, pasal 15 ayat 26 dan pasal 16 ayat 7. Penolong ini dalam bahasa aslinya berarti penghibur, pembela yang senantiasa mendampingi kita, menjaga kita, dan mengurusi segala masalah kita dan segala macam urusan kita. Dalam bahasa aslinya sama dengan pengantara dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 1. Jika kita menaruh 1 Yohanes pasal 2 ayat 1 bersama dengan Yohanes pasal 14 ayat 16, akan jelas melihat bahwa hari ini Tuhan Yesus di sebelah kanan Allah di surga adalah pengantara kita. Di samping itu, Ia di dalam roh kita adalah penolong kita. Di surga, di sebelah kanan Allah Bapa, Ia adalah pengantara. Di dalam roh kita, Ia adalah penolong. Ini menerangkan alasannya Ia adalah tangga, di mana malaikat-malaikat Allah naik turun di atasnya. Yohanes pasal 1 ayat 51. Sebagai Tuhan yang naik ke surga, Ia adalah pembela kita di hadapan Allah Bapa. Di surga, Ia mengurusi kasus kita. Sebagai roh yang tinggal di dalam kita, Ia adalah penolong yang beserta dengan kita. Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai 17. Di samping kita dan memelihara kita. Betapa kita harus berterima kasih kepada penghibur ini. Ia di sana pada waktu yang sama, Ia pun di sini. 4. Roh realitas. Roh itu adalah roh realitas. Yohanes pasal 14 ayat 17, Yohanes pasal 15 ayat 26, dan pasal 16 ayat 13. Putra merupakan ekspresi konkret Bapa beserta segala kelimpahannya. Kolose pasal 2 ayat 9. Tetapi roh itu adalah realisasi, realitas putra beserta kelimpahannya. Yohanes pasal 16 ayat 3 sampai 15 dan pasal 1 ayat 16. Bapa beserta dengan segala kelimpahannya telah dikonkretkan dan diekspresikan dalam putra. Selain putra, tidak seorang pun dapat melihat dan menjamah Bapa. Putra beserta segala kelimpahan putra telah diwahyukan dan direalisasikan sebagai roh. Di luar roh, tak seorang pun dapat menerima atau mengalami putra. Roh realitas ialah Allah Tritunggal untuk pengalaman kita. 5. Roh Yesus yang dimuliakan. Roh itu yang dihembuskan ke dalam murid-murid juga adalah roh Yesus yang dimuliakan. Yohanes pasal 7 ayat 39. Sebelum Kristus bangkit, roh itu hanyalah roh Allah, hanya mempunyai unsur ilahi. Tetapi setelah Ia bangkit, roh ini menjadi roh Yesus yang dimuliakan, yang mempunyai unsur ilahi dan unsur insani. Demikianlah roh Allah menjadi roh al-muhid, meliputi segala sesuatu. Allah kita hari ini adalah Allah yang telah melalui proses, tidak sama dengan Ia yang dahulu. Sebelum Ia berinkarnasi, Ia hanyalah Allah yang bersifat ilahi, tetapi melalui langkah inkarnasi, tersalib, bangkit, Ia sudah menjadi Allah yang melalui proses. Jangan menolak konsepsi ini atau mencoba mendebat. Pada kekekalan yang lampau, Ia adalah Allah. Pada suatu hari, Ia berinkarnasi menjadi manusia, tinggal di bumi 33,5 tahun, mengalami kehidupan manusia. Bukankah ini suatu proses? Kemudian, Ia dipaku di kayu salib, ditaruh dalam maut. Ia masuk dalam maut, menjelajah maut, menerobos maut, akhirnya keluar dari maut. Bukankah ini juga suatu proses? Tentu ya. Coba pikirkanlah proses yang dialami anak domba Paskah.
Sebagai anak domba Paskah yang sejati, Kristus pun mengalami suatu proses pengolahan melalui inkarnasi, kehidupan insani, terpaku di salib, bangkit, dan naik surga. Allah kini sudah berlainan dengan sebelum inkarnasi. Ia tentu tidak sama dengan Ia pada saat penciptaan. Pada saat penciptaan, Ia semata-mata adalah Allah, yakni Sang Ilahi itu. Tetapi setelah melalui proses inkarnasi, kehidupan insani, tersalib, bangkit, naik ke surga, Ia menjadi Allah yang hebat. Kini, Allah ini tidak saja mempunyai sifat ilahi, Ia pun mempunyai sifat insani. Kehidupan insani, penyaliban yang al-muhid, kebangkitan dan kenaikan, alangkah hebatnya. Ia kini adalah Sang Ajaib, membawa sifat ilahi, sifat insani, dan berbagai macam kebajikan, atribut, dan pencapaian. Inilah Allah kita hari ini. Ia adalah Roh Al-Muhid, mendatangi kita dan masuk ke dalam kita. Inilah Allah yang melalui proses menjadi kenikmatan kita. Hari ini kita sedang menikmati Allah yang melalui proses ini. Sekalipun ada sebagian orang Kristen akan mencela saya karena saya menggunakan istilah melalui proses ini, namun semakin mereka ingin menulis surat mengkritik saya, mereka semakin melihat terang. Kebenaran adalah kebenaran. Kita sedang menikmati Allah yang melalui proses, dan Allah yang melalui proses ini adalah hayat dalam kebangkitan. Realitas kebangkitan ini adalah Roh pemberi hayat. Jadi, Roh pemberi hayat adalah hayat dalam kebangkitan. Puji Tuhan, setelah bangkit, Ia menjadi hayat dalam kebangkitan, yaitu Roh Yesus yang dimuliakan. 6. Roh Yesus, Roh Kristus, Roh Yesus Kristus. Roh ini juga adalah Roh Yesus, Roh Kristus, dan Roh Yesus Kristus. Roh Yesus terutama mengacu kepada Yesus sebagai seorang manusia. Ia pernah hidup di bumi untuk menggenapkan penebusan, mengalami kesengsaraan insani. Kisah Para Rasul 16 ayat 7. Roh Kristus terutama mengacu kepada Tuhan setelah bangkit menjadi persona ilahi yang memiliki sifat insani yang unggul. Ia kini tinggal di dalam roh kita, menjadi hayat kita. Roma pasal 8 ayat 9. Roh Yesus Kristus menunjukkan bahwa hari ini roh itu adalah Roh Tuhan yang al-muhid. Ia Allah juga manusia, mencakup sifat ilahinya, sifat insaninya, kehidupan insaninya, penyalipannya, kebangkitannya, kenaikannya, dan segala unsur ilahinya, kebajikan insaninya, serta pencapaiannya. Sebab itu, Roh Al-Muhid ini memiliki suplai yang limpah lengkap. Filipi pasal 1 ayat 19. Tak peduli kita dalam keadaan apa dan apapun yang kita perlukan, Roh Al-Muhid ini, yaitu Roh Yesus Kristus, dapat dengan tepat menyuplai keperluan kita. Ketika Rasul Paulus menulis Filipi pasal 1 ayat 19, ia sedang dipenjara. Dalam keadaan itu, ia mengalami suplai limpah lengkap yang diberikan oleh Roh Al-Muhid dari Yesus yang menderita dan Kristus yang bangkit. 7. Adam yang akhir menjadi roh pemberi hayat. Kita telah melihat 1 Korintus pasal 15 ayat 45 mengatakan, Adam yang akhir menjadi roh pemberi hayat. Bentuknya yang pertama ialah tubuh daging, Yohanes pasal 1 ayat 14. Dan bentuknya yang kedua ialah roh. Sebab itu, Tuhan kini adalah roh itu. 2 Korintus pasal 3 ayat 17. Agar Tuhan bisa menjadi pengalaman kita, Ia mengambil 2 langkah. Langkah pertama, Ia berinkarnasi. Ia mengambil bentuk tubuh daging untuk menggenapkan penebusan bagi kita. Langkah kedua, melalui kebangkitan. Melalui kebangkitan, Ia bertransfigurasi menjadi bentuk roh.
untuk menyalurkan dirinya ke dalam kita menjadi hayat kita. Melalui semua ini, kita telah ditebus dan memperoleh kelahiran kembali, bisa menikmati Dia sebagai hayat kita dan segala sesuatu kita. 8. Roh hayat. Roma pasal 8 ayat 2 mengatakan, roh itu adalah roh hayat. Roh hayat ialah hawa udara yang terembus dan tinggal di dalam murid-murid. Yohanes pasal 14 ayat 16-17. Ini adalah untuk hayat dalam jalur Injil Yohanes. Untuk kuasa dalam jalur Injil Lukas, roh itu diibaratkan sebagai angin topan yang bertiup ke atas diri murid-murid. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 2-4. Dalam jalur Injil Yohanes, roh diumpamakan sebagai udara hayat yang dihembuskan ke dalam murid-murid. Yohanes pasal 20 ayat 22. Dan tinggal di dalam mereka menjadi hayat mereka. Roh hayat ini tak lain adalah Kristus yang bangkit. Kini menjadi roh pemberi hayat. F. Menjadikan murid-murid berkuasa. Setelah Tuhan menghembusi murid-murid, lalu Ia berkata kepada mereka, "Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang, tetap ada, dosanya tetap ada." Yohanes pasal 20 ayat 23. Di sini kita melihat Tuhan memberikan kuasa kepada murid-murid untuk mewakili Dia, mengampuni orang, memberi mereka kuasa untuk membelenggu dan membebaskan. Inilah kuasa mengampuni orang atau menetapkan dosa orang. Meskipun murid-murid mempunyai kuasa ini, mereka ada dalam Roh Kudus, bukan menggunakannya dalam ego sendiri. Ketika kita dalam Roh Kudus dan dipenuhi Roh Kudus, kita akan berkuasa menetapkan dapat tidaknya seseorang diampuni oleh Allah. Jika kita mengatakan ia sudah diampuni, maka ia pasti sudah diampuni. Tetapi kuasa ini hanya dapat kita gunakan dalam Roh Kudus dan ketika dipenuhi oleh Roh Kudus. Selain itu, kuasa ini harus di dalam persekutuan tubuh dan untuk persekutuan tubuh. Dalam persekutuan tubuh, baru kita berkuasa mewakili Allah untuk mengampuni orang, dan hanya untuk tubuh juga baru kita dapat mewakili Allah untuk menerima orang yang diampuni Allah masuk ke dalam gereja, yaitu tubuhnya. G. Sidang pertama gereja sebelum hari Pentakosta. Perhimpunan murid-murid pada malam hari kebangkitan Tuhan yang tercantum dalam Yohanes pasal 20 ayat 19 boleh dipandang sebagai persidangan atau perhimpunan gereja yang pertama sebelum Pentakosta. Ini menggenapi Mazmur pasal 22 ayat 23 dan sesuai dengan Ibrani pasal 2 ayat 10-12, sehingga putra bisa memberitakan nama Bapa kepada saudara-saudaranya dan memuji-muji Bapa di tengah-tengah gereja. Memasyurkan nama Allah adalah agar murid-murid tahu bahwa Bapa adalah sumber hayat, supaya mereka beroleh bagian dalam sifat ilahinya. Memuji-muji nama Bapa di tengah-tengah gereja adalah memuji nama Bapa dalam puji-pujian kaum beriman dalam sidang gereja. Menurut Mazmur pasal 22 ayat 23 dan Ibrani pasal 2 ayat 10-12, pada hari kebangkitannya Tuhan telah mengerjakan dua-duanya, yaitu memuji-muji dan memasyurkan Bapa dalam sidang pertama gereja. Sejak malam hari pertama setelah Tuhan bangkit, Dia sudah datang berhimpun dengan murid-muridnya. Karena itu, berhimpun dengan kaum saleh di dalam kebangkitan Tuhan adalah satu hal yang sangat penting. Maria Magdalena berjumpa dengan Tuhan secara pribadi pada pagi hari, dan ia mendapatkan berkat. Yohanes pasal 20 ayat 16-18. Namun ia masih perlu berhimpun bersama kaum saleh lainnya pada malam hari, secara korporat berjumpa dengan Tuhan, agar mendapatkan berkat yang lebih banyak dan lebih besar. Yohanes pasal 20
ayat 19-23. Dalam sidang pertama dengan murid-murid setelah kebangkitannya, ada penyertaan Tuhan, damai sejahtera, pengutusan Tuhan, embusan, dan kuasa untuk membelenggu dan membebaskan. Semua ini adalah berkat yang Tuhan bawakan kepada murid-murid dalam sidang gereja kali itu. Tak peduli berapa baiknya persekutuan Maria dengan Tuhan dalam munajat pagi, ia masih perlu datang ke sidang malam hari untuk menerima semua berkat ini. Berkat-berkat ini lebih besar dan lebih penting. Dalam munajat pagi, kita semua memperoleh sesuatu dari Tuhan, bahkan memperoleh Tuhan sendiri. Tetapi itu adalah keperluan kita pribadi. Kita masih harus datang ke dalam sidang untuk mendapatkan sesuatu yang lebih penting. Munajat pagi dengan sidang gereja merupakan dua aspek. Kita perlu berkat pribadi pada aspek yang pertama. Kita pun perlu berkat korporat pada aspek yang kedua. Thomas tidak hadir pada sidang pertama dengan murid-murid setelah kebangkitan Tuhan. Namun, karena ia mengikuti sidang kedua, ia menambah anugerah yang hilang dalam sidang pertama. Yohanes pasal 20 ayat 25-28. Oh, kita sungguh-sungguh tidak boleh kehilangan sidang gereja yang manapun. Kita tidak boleh mengatakan, tidak mengapa, kita mau istirahat di rumah. Kalau Tuhan datang, kita akan seperti Thomas, kehilangan kesempatan berjumpa dengan Dia. Kali itu, Thomas tidak dapat melihat penampakan Tuhan karena ia tidak hadir dalam sidang gereja yang pertama. Ia benar-benar kekurangan sesuatu. Pasal ini penuh wahyu, tetapi Thomas telah melewatkan seluruhnya. Ia tidak mendapatkan visi, tidak menemukan, juga tidak mengalami kebangkitan Tuhan. Dikarenakan ia tidak mengikuti munajat pagi dan sidang gereja. Ia belum memperoleh wahyu yang menyatakan bahwa murid-murid adalah saudara-saudara Tuhan, juga anak-anak Allah. Ia pun tidak memperoleh damai sejahtera, embusan Roh Kudus, amanat ilahi, dan kuasa. Ia beroleh selamat. Ia seorang saudara, tetapi karena ia tidak hadir dalam sidang kali itu, ia kehilangan banyak hal. Pada pagi hari, kita masing-masing harus bermunajat pagi secara pribadi. Tetapi pada malam hari, kita harus menghadiri sidang gereja. Kita sungguh perlu berkumpul bersama saudara-saudari yang lain. Saat itu, Tuhan akan membawakan sesuatu yang lain yang lebih banyak, lebih besar. Janganlah sombong karena pengalaman indah Anda dalam munajat pagi. Jangan pula mengatakan asal ada munajat pagi sudah cukup. Kita masih harus datang ke dalam sidang gereja, berkumpul bersama kaum beriman. Di antara kita, ada orang yang tidak bermunajat pagi, ada orang yang tidak mengikuti sidang malam. Namun kita masing-masing harus memiliki munajat pagi pribadi, juga harus mengikuti sidang korporat pada malam hari. Munajat pagi tidak dapat menggantikan sidang malam hari. Sidang malam hari pun tidak dapat menggantikan munajat pagi. Kita perlu kedua-duanya. Terhadap Allah, segala sesuatu beraspek dua. Bahkan dalam hal berkontak dengan Tuhan juga beraspek dua. Ada aspek pribadi, ada aspek korporat. Karena itulah pada pagi hari ada munajat pagi, malam hari ada sidang. Kita tidak boleh melalaikan munajat pagi, juga tidak boleh melalaikan sidang gereja. Pada pagi hari, Maria mendapatkan sesuatu yang segar lebih dulu. Tidak ada yang lain yang dapat menggantikannya. Namun, ia masih perlu sesuatu yang lain: damai sejahtera, pengutusan, embusan, dan amanat. Semua ini hanya dapat diperoleh dalam sidang gereja. Amanat Tuhan diberikan kepada gereja, bukan kepada pribadi. Maka kita harus berada di dalam gereja, barulah dapat diutus. Amanat adalah perkara tubuh Kristus.
Karena itu, kita harus berada di dalam gereja dan diutus Tuhan melalui gereja. Mengherankan, pasal ini tidak pernah menerangkan bahwa Tuhan pergi. Pasal ini tidak pernah memberitahu kita bahwa Ia telah meninggalkan murid-murid. Sungguh mengherankan. Tuhan mempunyai tubuh jasmani yang dapat disentuh, tetapi dapat masuk ke dalam rumah melewati pintu yang rapat. Ini menyatakan setelah Tuhan bangkit, Tuhan adalah Roh itu. Karena Tuhan yang bangkit kini adalah Roh itu, maka Ia dapat kapan saja dan di mana saja bersama dengan murid-murid. Sejak Ia bangkit, waktu atau ruang tidak menjadi masalah baginya. Kini, Tuhan dapat beserta dengan kita dalam keadaan apapun. Mungkin kita menutup pintu, tetapi Ia tetap beserta dengan kita. Menurut pasal ini, kita tidak tahu dari mana Tuhan datang atau kapan Ia pergi. Saya berulang-ulang baca pasal ini, tetap tidak menemukan bagian yang mengatakan Tuhan pergi. Ini berarti setelah Tuhan bangkit, Ia adalah Roh itu. Roh ini kapan saja dan di mana saja dalam segala keadaan selalu beserta dengan kita. Tuhan senantiasa beserta dengan kita. Satu-satunya perbedaan ialah kadang-kadang kita merasakan penyertaannya, kadang-kadang tidak. Sekalipun kita tidak merasakan penyertaannya, Ia tetap ada di sini. Hari ini, bagi kita persoalannya bukan Ia datang atau pergi, melainkan Ia tertampak atau tersembunyi. Ketika Ia datang, Ia tertampak. Ketika Ia pergi, Ia tersembunyi. Namun pada hakikatnya, Ia selalu ada di sini. Tak peduli kita merasakan kehadirannya atau tidak, Tuhan tetap ada di sini. Sekarang, Tuhan tidak datang atau pergi. Sekarang perbedaannya adalah kadang Ia tertampak, kadang Ia tersembunyi. Sejak Ia menggenapkan segala sesuatu, Ia telah membuat dirinya bersatu dengan murid-murid, dan murid-murid kini telah bersatu dengannya. 4. Bersidang bersama kaum beriman. A. 8 hari kemudian. Yohanes pasal 20 ayat 22 mengatakan, 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang, dan Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Perhimpunan murid-murid di sini boleh dipandang sebagai persidangan gereja kali kedua yang memiliki penyertaan Tuhan sebelum Pentakosta. Dari kata 8 hari kemudian, kita tahu kali ini murid-murid berkumpul pada hari pertama dari minggu kedua, yaitu hari Tuhan yang kedua setelah kebangkitan Tuhan. Puji Tuhan, tidak hanya ada hari Minggu yang pertama, masih ada hari Minggu yang kedua. Pada hari Minggu yang kedua itu, Thomas juga hadir. Kita akan melihat, kali ini Tuhan khusus datang untuk Thomas. Ia langsung datang ke hadapan Thomas untuk menanggulangi Thomas. Setelah Tuhan bangkit, pertama-tama Ia menampakkan diri kepada Maria Magdalena yang mencarinya. Kemudian Ia secara rahasia naik kepada Bapa, mempersembahkan kesegaran kebangkitannya kepada Bapa, agar Bapa dipuaskan. Setelah itu, Ia menjadi Roh itu kembali ke bumi, menghembuskan dirinya ke dalam murid-murid dan juga menjumpai saudara-saudaranya. Dalam ayat 26, kita melihat Ia selanjutnya berhimpun bersama saudara-saudaranya. Jangan mengira berkumpul dengan kaum beriman adalah perkara kecil. Ini adalah perkara yang besar. Kita tidak boleh melalaikan hal ini. Saya sangat mengapresiasi pengalaman yang diperoleh Maria pada hari Tuhan bangkit. Ia benar-benar mempunyai suatu munajat pagi yang sangat baik. Munajat pagi itu membuat dia mengikuti sidang malam harinya. B.
kedatangannya ialah penampakannya. 8 hari sebelumnya, setelah kedatangan Tuhan dalam ayat 19, tidak ada kata-kata jelas atau petunjuk dalam catatan Yohanes yang mengatakan bahwa Tuhan meninggalkan murid-murid. Meskipun mereka tidak merasakan penyertaan Tuhan, sebenarnya Tuhan tetap beserta dengan mereka. Setelah menghembuskan dirinya ke dalam murid-murid, Ia tinggal di dalam mereka, beserta dengan mereka. Karena murid-muridnya tidak selalu merasakan penyertaannya, maka Ia perlu menampakkan diri. Kedatangannya yang dikatakan dalam ayat ini bukan sungguh-sungguh datang, melainkan merupakan penyataan kehadirannya. Sebelum Tuhan mati, Dia berada di dalam tubuh daging. Penyertaannya terlihat jelas. Setelah Tuhan bangkit, penampakannya atau penyertaannya tidak terlihat. Penampakan atau penampilannya setelah kebangkitannya adalah untuk melatih murid-murid menyadari, menikmati, dan terbiasa dengan penyertaannya yang tidak terlihat, yang sebenarnya lebih praktis, lebih unggul, lebih mustika, lebih limpah, dan lebih real daripada penyertaannya yang terlihat. Penyertaannya yang indah ini berada di dalam Roh itu dalam kebangkitan. Tuhan telah mengembuskan Roh itu ke dalam murid-murid, dan Roh itu akan selamanya beserta dengan mereka. C. Menanggulangi ketidakpercayaan murid melalui tinggal dalam tubuh kebangkitannya yang terdapat bekas luka-luka kematian. Yohanes pasal 20 ayat 27 berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan taruhlah ke lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Karena Thomas tidak hadir dalam sidang yang pertama dengan Tuhan dalam kebangkitan, ia jauh ketinggalan. Saat ini Tuhan menampakkan diri di depannya untuk menanggulangi murid yang tidak percaya ini, dengan menunjukkan kepadanya bekas luka-luka kematian yang masih ada pada tubuh kebangkitannya. Mengapa bekas luka-luka kematiannya masih tetap ada pada tubuh kebangkitannya? Saya telah mengatakan, saya juga tidak tahu. Meskipun Thomas dahulu menjadi yang paling ketinggalan, namun setelah sidang gereja kali kedua, ia menjadi yang paling depan. Sebab ia mengatakan, "Ya Tuhanku dan Allahku." Yohanes pasal 20 ayat 28. Thomas adalah orang pertama yang mengenal bahwa anak manusia adalah Tuhan. Kisah Para Rasul 2 ayat 36, pasal 10 ayat 36, Roma pasal 14 ayat 9, dan Roma pasal 10 ayat 12 sampai 13. 1 Korintus pasal 12 ayat 3 dan 2 Korintus pasal 4 ayat 5. Filipi pasal 2 ayat 11. Juga Allah. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 2, Yohanes pasal 5 ayat 17 sampai 18. Yohanes pasal 10 ayat 30 sampai 33, dan Roma pasal 9 ayat 5. Filipi pasal 2 ayat 6 dan 1 Yohanes pasal 5 ayat 20. Thomas bukan hanya orang pertama yang mengenal anak manusia adalah Tuhan, adalah Allah, tetapi juga orang pertama yang memproklamasikan Yesus adalah Tuhan, juga Allah sejati. D. Melatih murid-murid. Dalam pasal 20 ayat 29, Tuhan berkata kepada Thomas, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Tuhan tidak saja melalui penampakannya menanggulangi ketidakpercayaan Thomas. Ia pun melatih murid-muridnya agar walau tidak melihat namun percaya. Tuhan melatih mereka mengalami penyertaannya yang tidak kelihatan. Karena penyertaan Tuhan dalam kebangkitan hari ini tidak kelihatan, maka
Kita harus percaya walaupun tidak melihat. Kalau kita ingin melihat baru percaya, itu keliru. Kita harus percaya walaupun belum melihat, karena penyertaan Tuhan kini sudah berbeda dengan penyertaannya dalam tubuh daging. Pada saat itu penyertaannya kelihatan, tetapi kini penyertaannya tidak kelihatan. Kita harus dengan iman merealisasikannya. Meskipun kita tidak melihat Dia, kita sungguh-sungguh percaya bahwa Ia beserta dengan kita. Menurut Kisah Para Rasul 1 ayat 3-4, Tuhan ada bersama murid-murid 40 hari lamanya. Melalui mereka merealisasikan dan mengalami penyertaannya yang tidak kelihatan. Tujuan Injil Yohanes ayat 30-31 mengatakan, memang masih banyak tanda mukjizat lain yang diperbuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi hal-hal ini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya karena percaya kamu memperoleh hidup dalam namanya. Semua ayat ini menerangkan bahwa tujuan Injil Yohanes adalah untuk membuktikan Yesus ialah Kristus. Yohanes pasal 1 ayat 41 dan pasal 4 ayat 25 dan 29, pasal 7 ayat 41-42, Matius pasal 16 ayat 16 dan Lukas pasal 2 ayat 11. Juga anak Allah, Yohanes pasal 1 ayat 34 dan ayat 49, pasal 9 ayat 35, pasal 10 ayat 36, Matius pasal 16 ayat 16 dan Lukas pasal 1 ayat 35. Semua ayat ini bersama dengan pasal 21 ayat 25 menandaskan bahwa Injil Yohanes memiliki dan mencatat beberapa perkara, khusus mempersaksikan hayat dan pembangunan. Kristus ialah sebutan Tuhan menurut jabatan dan misinya. Anak Allah adalah sebutannya menurut personanya. Personanya berkaitan dengan hayat Allah, sedangkan misinya berkaitan dengan pekerjaan Allah. Dia adalah anak Allah, menjadi Kristus Allah. Dia bekerja bagi Allah berdasarkan hayat Allah, agar manusia melalui percaya kepadanya bisa mendapatkan hayat Allah, menjadi anak-anak Allah. Juga bisa bekerja berdasarkan hayat Allah, membangun Kristus yang korporat. 1 Korintus pasal 12 ayat 12, sehingga merampungkan tujuan Allah mengenai pembangunan kekalnya. Amin. Jangan pernah ya berpikir Anda dan saya karena sudah tua tidak berguna, tidak berharga, tidak bisa nyenengno hati Tuhan, tidak bisa melayani Tuhan lagi. Itu semua tidak betul. Mari kita bertekad, kita mau memakai waktu yang masih ada untuk berdoa, untuk menyembah Tuhan, dan membawa permohonan-permohonan kita kepadanya. Dan yakin Dia mengabulkannya, karena kita minta di dalam nama Tuhan Yesus.